Yang pertama, penantian 4 tahun. Akhirnya, Asti hamil anak pertama setelah 4 tahun menjalani pernikahan bersama Bima. Yang kedua, Asti tertimpa musibah. Baru saja Asti menerima kabar gembira, 2 penjahat datang untuk mencelakainya. Wajah Asti disiram dengan air keras. Setelah itu, kedua penjahat tersebut berhasil melarikan diri dari blokade polisi. Mereka kemudian menuju ke hutan untuk menghabisi nyawa Asti. Namun, tampaknya mereka gagal membunuh wanita itu. Mereka meninggalkan hutan karena yakin Asti sudah meninggal setelah wajahnya disiram air keras, dipukuli, jatuh dari bukit, dan tertabrak mobil yang ditumpangi oleh sekelompok orang yang identitasnya masih belum diketahui. Kelompok tersebut pergi begitu saja dan tidak menolong Asti karena tidak ingin mengambil risiko atau terlibat dengan pihak kepolisian. Namun akhirnya Asti diselamatkan oleh Davin dan segera dibawa ke rumah sakit. Davin kemudian membuat laporan kepada polisi, dan seorang pria bernama Firza ditugaskan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sayangnya, Asti mengalami keguguran akibat dampak dari kecelakaan yang dialaminya. Yang ketiga, 2 bulan sebelumnya, Asti dan Bima menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Mereka sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Namun, hari ulang tahun pernikahan itu berubah menjadi hari paling menyakitkan dalam hidup Asti setelah ia mengetahui bahwa suaminya berselingkuh di belakangnya dengan seorang wanita bernama Pamela. Asti ternyata pernah bertemu Pamela ketika Pamela datang membeli lipstik di toko kecantikannya. Yang keempat, rencana keluarga. Sebenarnya Asti ingin berhenti dari bisnisnya karena ingin fokus pada keluarganya. Mungkin kesibukan pekerjaan membuatnya jarang menghabiskan waktu bersama Bima dan menyulitkan mereka untuk memiliki anak. Semua aset dan tabungannya diserahkan kepada Bima karena ia sangat percaya kepada suaminya sendiri. Bima tega berselingkuh dengan Pamela. Meski begitu, Asti tetap memberikan kesempatan kedua kepada suaminya. Yang kelima, pemakaman. Asti pergi dari rumah sakit ke pemakaman setelah melihat sebuah berita di televisi tentang kematiannya. Dari kejauhan, ia melihat anggota keluarganya serta suaminya berada di sana. Yang lebih mengejutkan, Pamela tiba-tiba muncul lalu pergi bersama Bima. Asti pun bertanya-tanya, siapakah dalang yang telah memalsukan kematiannya? Yang keenam, kesempatan hidup kedua. Asti ingin bunuh diri, tetapi berhasil dihentikan oleh Firza. Firza membawanya ke tempat tinggalnya. Di sana, Firza memperkenalkan putrinya yang bernama Sani kepada wanita itu. Sebenarnya, Firza masih belum mengetahui siapa nama wanita yang telah diselamatkannya. Karena Asti masih tetap diam, Firza pun memanggilnya dengan sebutan Noni. Yang ketujuh, operasi wajah. Asti pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Nadine. Nadine menyarankan agar Asti menjalani operasi. Asti kemudian menyadari bahwa ia telah menyerahkan seluruh uangnya kepada Bima. Menurut Nadine, Asti masih memiliki 10% saham dari bisnis yang pernah dijalankannya yang sebelumnya sengaja tidak diserahkan kepada Bima. Ide tersebut sebenarnya berasal dari Nadine sejak awal. Ia tidak ingin sahabatnya tidak memiliki tabungan sama sekali untuk biaya hidup. Pada akhirnya, Asti menggunakan sisa uang yang dimilikinya untuk menjalani operasi wajah dan memulai hidup yang baru. Yang ke-8, langkah selanjutnya. Penampilan Asti diubah dan tidak lagi seperti dulu. Identitasnya diganti dari Asti menjadi Ariana. Ia mencari tempat tinggal yang paling dekat dengan rumah suaminya, Bima. Rencana balas dendam pun mulai dijalankan dengan melacak satu persatu orang yang telah berbuat dosa terhadap dirinya. Yang ke-9, Bima.
Bima menjalankan bisnis bersama Davin. Dengan keahlian Bima dalam menarik perhatian para rekan bisnis, Aryana mencari cara untuk membuat Bima melakukan kesalahan dan kehilangan kepercayaan terhadap Davin. Aryana tidak akan membiarkan Bima sukses dalam keadaan apapun. Pengiriman kue stroberi kepada Bima menjadi tanda peringatan tentang peristiwa masa lalu. Yang ke-10, Karenina. Karenina adalah orang yang tegas, dan dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jika ada masalah perusahaan yang gagal diselesaikan, dia akan langsung memecat karyawan tersebut. Karenina berencana untuk bergabung dengan sebuah perusahaan agar saham perusahaannya tidak terus mengalami penurunan. Yang ke-11, ayah dan anak. Aryana memperhatikan dari jauh Sunny yang sedang menunggu ayahnya datang menjemputnya. Sunny memutuskan untuk pergi sendiri, dan untungnya Aryana berhasil menyelamatkan Sunny dari kecelakaan. Firza tiba-tiba muncul dan sempat menangkap Aryana. Luka di tangan Aryana kemudian dirawat oleh Firza. Sementara itu, Sunny mengundang Aryana ke pesta ulang tahunnya yang akan segera tiba. Firza memberikan kartu identitasnya kepada wanita itu agar lebih mudah untuk menghubunginya. Yang ke-12, Pamela. Pamela mengeluh kepada Bima bahwa dia tidak suka mengurus perusahaan ayahnya. Itu bukan dunianya. Bima memberikan nasihat agar dia mengikuti perintah orang tua, karena suatu hari nanti pasti akan mendapatkan hasilnya. Terlihat bahwa Bima dan Pamela masih belum menikah. Meskipun Asti sudah tidak ada dalam hidup Bima selama lebih dari 1 tahun. Mungkin Bima dan Pamela sedang merencanakan sesuatu agar mereka bisa menikah. Yang ke-13, anak dan ibu. Ibu Davin bernama Rita. Rita sangat ingin melihat putranya menikah sebelum dia menutup mata untuk selamanya. Davin terlihat tidak tertarik untuk menikah. Meskipun dia pernah bertemu dengan wanita secantik Aryana, dia masih belum siap untuk jatuh cinta. Davin lebih memilih untuk fokus pada karirnya daripada mencari pasangan hidup. Yang ke-14, Aryana bertemu Pamela. Mereka berdua bertemu di pusat kebugaran. Masing-masing mulai menunjukkan latihan mereka. Setelah itu, Aryana mulai mencari masalah dengan Pamela. Hal itu membuat Pamela semakin sakit hati. Namun setelah itu, Aryana justru merasa sakit hati ketika melihat Bima memeluk Pamela di depan matanya sendiri. Yang ke-15, perayaan ulang tahun perusahaan. Nadine memberikan sebuah kartu undangan. Aryana menghadiri perayaan ulang tahun ke-25 perusahaan Vistara. Ini adalah kesempatannya untuk mendekati Davin, sekaligus bertemu dengan rekan-rekan bisnis Davin seperti Bima dan Karenina. Yang lebih mengejutkan, Aryana mengaku bahwa dirinya adalah kekasih Davin. Davin pun terpaksa membenarkannya demi menghindari keributan yang lebih besar. Ditambah lagi, ibu Davin, Rita, ingin memperkenalkan Davin kepada Karenina. Aryana kemudian meminta Davin menjadi kekasih palsunya, berpura-pura menjadi pacarnya. Aryana memberikan kartu nama pribadinya dan mengatakan bahwa jika Davin setuju, dia bisa menghubunginya melalui nomor yang tertera di kartu tersebut. Di sisi lain, Pamela berusaha menarik perhatian ayahnya dalam acara itu. Ia mengajukan diri untuk menjadi penyanyi di atas panggung. Meskipun suaranya tidak begitu bagus, ia tetap melanjutkan penampilannya. Ayahnya yang bernama Arya kemudian memarahi Karenina karena dianggap tidak mengatur jalannya acara dengan baik. Seharusnya Karenina yang tampil memberikan pertunjukan. Yang ke-16, trauma. Aryana trauma terhadap seorang pria yang pernah bertanya kepadanya tentang alamat suatu tempat sambil memegang sebotol air mineral. Ia takut jika ada orang yang berniat mencelakainya. Untungnya Firza datang untuk menenangkan keadaan. Mereka pun bertemu kembali.
Meskipun ini adalah kali kedua Firza bertemu dengan Ariana secara tidak sengaja, ia masih belum menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah wanita yang sama yang pernah ia antar pulang ke rumah sebelumnya. Hal itu terasa sangat mustahil baginya. Mungkin suatu hari nanti, Firza akan mengetahui kebenarannya. Yang ke-17, selidiki. Rita ingin menyelidiki tentang seorang wanita bernama Ariana. Dia yakin bahwa wanita itu bukan kekasih Davin. Rita bertanya kepada Karenina mengenai daftar nama tamu undangan acara sebelumnya. Karenina memastikan bahwa tidak ada nama Ariana dalam daftar tersebut. Yang ke-18, perebutan jabatan. Arya berniat untuk berhenti mengelola perusahaan. Ia ingin menyerahkan pengelolaan tersebut kepada salah satu anaknya, yaitu Karenina atau Pamela. Dengan syarat, salah satu dari mereka harus berhasil menggabungkan perusahaan mereka dengan Serena Lab sebagai penyelamat dari kejatuhan harga saham perusahaan mereka. Yang ke-19, kerugian perusahaan. Perusahaan Bima sedang menghadapi kerugian yang sangat besar. Jadi tidak mengherankan jika dia perlahan-lahan berusaha memaksa Pamela untuk mengambil hati ayahnya demi mendapatkan hak atas perusahaan, agar perusahaan Bima bisa terselamatkan dari kebangkrutan. Yang ke-20, sesi foto dan surat perjanjian. Davin mengajak Ariana datang ke peternakan kuda untuk sesi pemotretan bersama. Hal ini bertujuan agar mereka berdua menjadi viral di kalangan masyarakat. Tujuannya agar orang-orang percaya bahwa Davin dan Ariana sedang dimabuk asmara, padahal hubungan mereka hanyalah kepura-puraan. Setelah itu mereka membuat kesepakatan satu sama lain. Rencana mereka berjalan hingga menjelang ulang tahun Davin yang ke-38. Yang ke-21, ulang tahun Sunny. Ariana tidak lupa menghadiri pesta ulang tahun Sunny bersama teman-temannya yang lain. Firza mengucapkan terima kasih. Setelah Ariana pergi, Firza menyadari bahwa dompet Ariana tertinggal. Yang ke-22, Ariana pergi ke rumah Davin. Sebelum pergi ke sana, Ariana sudah menyelidiki tentang Davin dan Rita melalui Nadine dan Beno. Sandiwara antara Ariana dan Davin pun dimulai. Namun yang mengejutkan, Karenina juga berada di rumah itu. Ia juga berusaha merebut hati Rita. Rita ingin Ariana dan Karenina memasak di dapur. Ariana sedang tidak beruntung. Karenina sengaja membuat Rita membenci Ariana. Ariana juga dimarahi oleh Davin setelah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dapur. Ditambah lagi pikirannya sedang kacau karena memikirkan banyak hal. Sebelum pulang, Davin sempat meminta maaf kepada Ariana. Yang ke-23, beruntung. Bima ingin mengantarkan sebuah paket kepada tetangga sebelahnya. Terkadang, paket memang sering salah dikirim ke alamat yang seharusnya. Untungnya, Bima tidak mengetahui bahwa tetangga sebelahnya adalah wanita yang sudah beberapa kali tidak sengaja ia temui. Firza datang untuk mengembalikan dompet Ariana yang tertinggal. Setelah itu, Ariana meminta bantuan Firza agar membawanya pergi dari tempat tersebut. Keduanya kemudian sempat makan bersama. Ariana mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dan menerima kembali dompetnya. Tanpa sengaja Davin dan Rita datang ke restoran yang sama, sehingga Ariana memutuskan untuk segera meninggalkan restoran itu. Beruntung mereka berdua tidak sempat bertemu dengan Ariana. Sementara itu Firza sedang berada di toilet. Setelah keluar, ia menerima telepon yang mengabarkan bahwa Sunny mengalami demam tinggi. Ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Yang terakhir, yang ke-24, perebutan kekuasaan. Tamara ingin memastikan putrinya Pamela mendapatkan jabatan tertinggi di perusahaan Vistara. Begitu juga dengan Bima, ia juga menginginkan hal yang sama demi menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Pada saat itu, Ariana mengamati rumah Bima dari kejauhan menggunakan teropong.
Aryana sempat bersembunyi setelah Bima mencoba melihat ke arah rumahnya.